mungkin secara keseluruhan di Indonesia ini masih belum saatnya untuk diterapkan karena ngobrol bareng relawan. belum saatnya untuk diterapkan karena kita baru saja menjalani era kemarin Idul Fitri dan mudik yang masih ada yang mudik itu kan kemungkinan kontak itu ada dan ini udah plus berapa ya kemungkinan baru terlihat kan plus 2 minggu baru ada gejala jadi terlalu cepat nih menurutku hal terkait penerapan new normal dulu. Terus harapannya ya kita lihat itu bergerak itu juga mencoba untuk dari basis data itu sendiri, melihat dari data itu seperti apa. Memang 2 hari ini tidak ada penambahan di DIY sendiri dan alhamdulillah di Bantul berkurang yang positif itu sampai hari ini berkurang 3. Tapi tidak ada penambahan ya itu ya? Belum ada ya? Yang meningkat ODP. Oh, yang meningkat ODP ya. Yang dari luar kota berarti? Ya mungkin bisa jadi yang dari pulang kampung juga bisa kan yo sik mudik itu tetep akeh bobol itu kan. Walaupun di karantina tapi nyatanya juga ada yang ODP juga kan itu. Tapi kalau kita lihat luar kota itu kan masih banyak tinggi Surabaya kan itu kan zona merah dan bahkan ada peningkatan tidak zona merah zona hitam gelap iya hampir hitam ya sering saya posting itu zona hitam artinya tuh udah parah gimana ya berbanding terbalik itu ya mungkin alasannya juga sama seperti komandan tadi terkait ekonomi ya terutama karena kalau memang berhenti total otomatis ekonomi juga berhenti makanya dari pemerintah pun yang dibuka itu kan ada beberapa sektor ya. Pertama sektor untuk ekonomi kemudian transportasi kemudian industri yang memang kalau nggak bergerak itu semua perekonomian berhenti yang mempengaruhi ke semuanya kayak sektor pariwisata masih ditutup sektor budayaan juga masih pendidikan juga masih dari ibadah pun menteri nggak masih mungkin dari menteri pendidikan sampai akhir Desember terus ya ibadah udah mulai dari ibadah nekat itu tadi cuman kalau kita melihat dari data itu belum layak tapi kenyataan di lapangan memang berbeda udah udah mulai ya penerapan new normal sendiri walaupun di DIY ini kan masa tanggap daruratnya diperpanjang 30 Juni ya. Tapi masih mengizinkan malah new normal ya malah ada protap-protap untuk penanggulangan COVID itu. Berarti kan intinya kalau misalnya pemerintah itu sudah menggaungkan new normal berarti kita juga berarti pemerintah juga udah siap gitu loh adanya gelombang 2. Iya kan? Jadi kemarin Pak Jokowi juga itu hati-hati gelombang 2 itu statement itu. Logikanya begitu. Logikanya. Tapi tidak tahu nyampe kita apa tidak. Nah itu. Ya yang jelas untuk mencegah itu salah poinnya adalah tadi ya data rapid dan PSBB. Karena new normal itu kan nanti ada pengaturan ya. Di pasar pun nanti kita diatur, di sekolah diatur. Hal yang utama bagi kami adalah menyiapkan pengaturan itu. Kita butuh masker ya. Kami hari ini akan mulai persiapan untuk pengadaan masker. Sama ini kalau MCC minggu-minggu ini malah lebih ke edukasi masyarakat terkait cara cara berarti langsung tatap muka dengan masyarakat dari bisa langsung ke masyarakat bisa lewat leaflet edukasi ya kita bagi-bagi leaflet stiker media gitu ya. Kita buat pola masyarakat itu ya saya ini anggur ngeleng metu ora ngelingi STNK SIM helm tapi masker untung sajadah dhewe nek salat ngene apa terus ya cuci hand sanitizer dan sebagainya untuk perlindungan mandiri lah jadi biar tertanam itu karena
ya itu tadi nggak ada yang bisa memprediksi sampai kapan kan. Ya. Kemungkinan itu apa? Ada yang pernah bilang itu ya flu apa? Virus ini kan seperti flu influenza itu, yang itu nggak akan mati loh, nggak akan hilang. Nah, jadi bagaimana kita bisa Meminimalisir meminimalisir resiko itu tadi. Sebenarnya malah penting nih edukasi itu kan termasuk mitigasi juga kan. Ya, karena yang sering dilupakan itu malah mitigasi. Ya, Kita itu ketika udah kejadian baru langsung rame. pencegahannya nggak ada. Padahal kan mau yang namanya bencana mujabil seperti gunung ini ya. Orang melihat hanya di puncaknya aja, padahal di bawahnya itu ada pencegahan yang harus di. Ya besok ini kan kami membuka tawar ke Gus Dodi dan teman saya Dinali nanti bagaimana nanti untuk mitigasi ini lewat edukasi ini ya monggo nanti seperti kita bisa nggarap bareng pakai nek siji iki luwih enak nek ono kanca-kancane bisa mempengaruhi ke teman-teman. Kita sembako itu mungkin kita kurangi sekarang. Iya. Hanya untuk wong sik karena ya kemarin di dulu itu udah banyak banget kan kurang berlomba-lomba berbagi, makanya kita laren dulu kita tingkatkan yang edukasi itu. Kita apa? Jamu Biar tertanam lah ya. Karena memang itu. kedisiplinan masyarakat itu penting. Iya. Kan nggak nyangka juga di abad 2000 ini kok malah BHBS yang harusnya pemerintah target ke bulan ternyata ya balik lagi ke kita. Yang ke bulan aja akhirnya cuci tangan dulu sebelum Belum naik ya. Iya. Sekarang pakai astronot. Kita sudah mau ke bulan. Ya. Udah pakai astronot kan. Bulan Mei Juni. Oh iya, terus ini juga ada tokoh masyarakat, Pak RT dan Mas Satgas. Menanggapi adanya relawan di daerah sini itu seperti apa, Pak? Maksudnya apakah terganggu-kah atau malah justru terbantu untuk menangani pandemi ini? Monggo. Oke. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, terima kasih matur nuwun teman-teman dari MMC Sewon Utara nggih. Welcome dan semua. Bagi kami yang sudah disanjang ke Gus Dodi dan Bapak Kenseni, untuk teman-teman yang silaturahmi ataupun berbagi pengalaman yang sudah dilakukan seperti biasa, mungkin ya dari tim Laskar Sajinali dan posko yang ada di posko RT 9 sini, bagi warga RT 09 ya sangat-sangat alhamdulillah ataupun terima kasih, karena kita tanpa teman-teman atau bapak-bapak yang peduli ataupun sebagai relawan ya istilahnya, kami pun nol, tidak ada pengetahuan yang gimana. Emang kalau dari media seperti ini kan belum tentu itu pasti atau seperti apa, banyak berita-berita yang kurang lah bagi pemahaman masyarakat ataupun khususnya di warga RT 09. Oke, sekali lagi terima kasih matur nuwun lah bapak-bapak dan MMC Sewon dan dah kersa rawuh teng posko Laskar Sajinali khususnya RT 09 sini, dan saya mungkin nanti disambung Pak Humas, mengucapkan terima kasih lagi matur nuwun, sudah banyak silaturahmi yang tadinya saya sendiri belum kenal jenengan semua, sekarang kalau ketemu di jalan ataupun bisa siap. Itulah namanya kan terjalin silaturahmi dan bisa menambah Ini wilayahmu loh. Nanti. Susu. Oh, kamu cerak kampung Mataram. Lor. Besok pinarak Pak RT. Biar Gus Dodi juga derek pinarak. Gaya ini Ruli rata kan nggon aku ya. Ruli itu masih family saya itu. Lah, Amrulan. Adine nang ngene. Oh iya toh. Oh. Tak sering rene kok Ruli bojone kan. Oh. Salam Gus. Ya pokoknya warga RT 9 itu welcome. Monggo ada Siap. banyak terima kasih itu, pengalaman yang di luar bisa sharing lah ke kami ataupun sebagai warga 9 dan masyarakat nanti bisa diedukasikan untuk semua hal-hal ataupun berita apapun yang bagi kami itu sangat. Kami itu selalu dijebak diskusi seperti ini, diskusi dikaitkan dengan politik, tadi jebak-jebak dari konspirasi, PKI macam jebakan-jebakan maut bagi saya, tapi kalau cuma sekedar obrolan mesti saya tampil kalau untuk sudah
umum itu saya nggak berani Ya, nangkep. itu emang udah Iya. jalurnya berbeda. Ya kalau kayak gini Iya. kan kita enak sambil ngopi Jiwa bareng, kemanusiaan. tapi kita untuk bareng-bareng, ayolah kita Iya. bangun bersama dari titik nol, dari pribadi kita sendiri sampai ke tetangga ataupun lingkungan wilayah RT sampai ke pedukuhan sampai desa itu lebih bagus. Ya, mungkin kita matur nuwun lah. Nah, monggo lah kita Pak pokoknya Umas kita mungkin- dukung. Monggo diteruskan. Pak Mas mungkin ada sepatah dua patah kata. Banyak kata, dia pendekar saya berdarah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kedatangan teman-teman MCC Sewon Utara. Iya. Saya kira teman-teman ini para pejuang atau aktivis anti COVID sejati. Jadi Amin, amin. situasi akhir-akhir ini memang saya pikir memang memberikan menimbulkan kegalauan untuk teman-teman yang selama ini berjuang secara real untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 karena wacana new normal yang dibangun pemerintah itu kan mungkin dalam arti seperti jadi muspro kerja keras yang selama ini dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat ini aman-aman saja, menekan sedalam-dalamnya penyebaran atau penularan COVID ini menjadi muspro. Masalahnya adalah kedisiplinan itu kan menjadi PR besar bagi masyarakat. Jadi kalau ketika pemerintah sudah membuat aturan ini, itu dan sebagainya dalam konteks new normal ini, itu pada prakteknya susah. Misalnya saja, ini tadi di mana ya, yang antri untuk rapid test, itu nyombo-umpuan. Jadi tujuannya bagus untuk rapid test, tetapi prosedurnya dijalankan dengan baik. Gitu. Nah, meskipun sudah pakai masker, tetapi kurang dari 2 meter untuk orang yang asing yang kita tidak tahu backgroundnya itu berbahaya sekali, tidak positif untuk konteks pencegahan. Pemerintah ini kan punya pertimbangan yang banyak, gitu loh. Yang itu kadang kontra dengan para aktivis di level bawah yang betul-betul bergerak di masyarakat, karena pertimbangannya pasti ekonomi, ada kepentingan nasional dan kepentingan banyak pihak, kepentingan 9 macam-macam lah. Ya. Dan cacing ya. Nah, ujung-ujungnya nanti ke politik tuh, ke politik. Nah, itu jadi sangat kompleks sekali. Nah, tapi saya cukup senang teman-teman di sini responsif terhadap itu. Begitu isunya bergulir ke new normal, teman-teman sudah mau bergerak juga ke sana gitu. Menyediakan, berpindah dari penyediaan sembako menjadi penyediaan masker untuk persiapan ke new normal. Dan edukasi ke masyarakat dan seterusnya. Saya kira ini sangat baik gitu. Jadi dinamis mengikuti perkembangan situasi. Nah, sehingga jadi pas nanti geraknya. Jadi di situasi apapun kontribusinya masih tetap baik gitu. Tidak ketinggalan gitu. Apresiasi juga kita berikan kepada tim RSA, Gus Budi, SAR gitu, yang istiqomah, konsisten. Isu apapun gerakannya tetap istiqomah. Penyemprotan tetap jalan, edukasi tetap jalan, kerja-kerja posko tetap jalan. Ya, berarti Apapun isu yang di luar sana gitu. Intinya masyarakat, terutama warga RT 9 itu bisa tidur nyenyak. ya. Nah, kecuali saya. Kalau masih nggak nyenyak ya. Saya sibuk karena harus menjadi YouTuber. Ngeri. Boleh dipromosiin Ya. akun YouTube-nya apa ini? Ini apresiasi juga untuk teman-teman muda. Bagus terus. Jadi gerakan Bikin kita itu YouTuber. memang Sip. tidak hanya sekedar semprot-semprot, tetapi Ya, memberikan semua informasi lini lah. Ya. lini masa ini dirangkul agar publikasi kegiatan itu meluas. Dan ini baik untuk edukasi secara umum. Oke, terima kasih. Selamat untuk kerja keras semua teman-teman. Semoga tetap
Amin. Terima kasih Pak Mas. Mungkin sebelum acara ini tutup mungkin ada statement mungkin perwakilan dari MCC untuk Closing. closing statement. Closing statement. Sekalian apa? Promo ada YouTube juga kita itu sebenarnya. Oh, ya. Kam TV namanya. Oh, Kam TV nggak apa-apa. Kita udah beberapa upload video. Kam TV ya kemarin. namanya? Edukasi juga. Edukasi. Mungkin nanti bisa saling subscribe lah. Iya, boleh.